ngambang ning banyu gitu. Bayangke ya banjirnya itu sejok motor loh. Halo semua, jumpa lagi di channelku Super Monski Official. Ketemu lagi sama aku. Nah, di vlog kali ini aku ada konten namanya story time. Story time itu waktunya bercerita. Nah, ceritanya aku mulai dari pengalaman pribadi aku sendiri ya. Ini pengalaman kerja aku sampai akhirnya aku memutuskan untuk nge-YouTube. Jadi nanti aku cerita di sini itu awali dari aku sendiri dulu. Nah, awal aku kerja itu lulus SMA ya. Lulus SMA itu aku langsung kerja. Tapi dulu aku sempat ambil kursus di salah satu. Nah, dulu tuh ada kursus 3 bulan gitu ya untuk mendapatkan sertifikat komputer. Nah, waktu itu aku pertama kali kerja itu di pabrik di daerah pelabuhan di Semarang. Aku di pabrik itu 2 tahun karena kontraknya 2 tahun. Nah, di pabrik itu ada pengalaman yang tidak bisa aku lupakan sampai saat ini. Nanti saya aja ceritanya. Ini cerita pengalamanku kerja minggu-minggu. Nah, setelah itu aku masih gadis ya, tahun 2000. Aku kerja tahun 2005 November sampai 2008 sampai 2008 awal. Iya bener, 2005 akhir sampai 2008 awal tahun. Bener. Terus setelah di pabrik itu aku kerja di mall. Di mall itu jaga toko tuh ya ngepel, ya nyapu, ya tau kan, sip-sipan sama temennya. Kalau masak pagi, kalau mallnya belum buka, yo ngelapi kocok, yo wes lah pokoknya. Biar aku mikir kene, yang penting aku kerja halal dan menghasilkan uang. Wes pikiranku gitu. Masih umur berapa ya waktu itu, 2000 wes lah pokoknya pas J6 Nah, setelah di situ aku di situ tuh hampir 1 tahun. Dan waktu itu kan memang aku cari yang dekat rumah, soalnya ibuku waktu itu, almarhum ibuku tuh sakit dan kendaraannya tuh butuh untuk riwa-riwi kakakku jaga ibuku gitu. Jadi kan jaga di rumah sakit, jaga ibuku itu sip-sipan, jadi butuh 2 motor, sedangkan motornya itu hanya 1, motornya kakakku. Terus yang motorku itu buat kakakku yang satunya lagi untuk sip-sipan mereka. Makanya aku kerja cari yang dekat rumah dulu karena aku bisa jalan kaki ya. Ngalahi lah waktu itu, aku ngalahi kerja jalan kaki. Terus dari mall itu aku cuma 1 tahun jaga toko, 1 tahun. Terus aku kerja lagi di toko roti di kolam renang elit. Toko roti di kolam renang elit di daerah di dekat laut sana. Itu cuma 3 bulan. Yo enak bendino nek roti nek rak payu yo rak payu yo, bukan rak payu ya, nek harus diretur gitu kadang dikasih ke aku. Terus tak bagi-bagi wae ning omah. Ya pokoknya rotinya tuh enak-enak. Terus enak banget tuh pas kerja ning roti. Cuman sayangnya ki terus ibuku ki kepikiran gitu loh. Aslinya berangkatnya tuh jam 1, pulangnya tuh jam 7 malam lah. Yang tak lewatinnya tuh jalannya tuh sepi karena cewek ya. Ibuku jadinya kepikiran, jadi aku gak untuk meneh kerja ning kono. Terus aku disuruh keluar, terus metu wae daripada ibu pikiran gitu. Terus akhirnya aku keluar.
Terus aku kerja di swalayan. Di swalayan aku jadi kasir sampai akhirnya aku nikah. Lah jadi kasir itu berapa tahun nih? Sampai nikah, sampai 2 anak. Jadi dari gadis sampai punya anak. Nah, terus jadi kasir lama sampai punya anak. Terus aku mikirnya gini, kok suamiku kan juga kerjanya di mall ya. Jadi kalau akunya kasir, suamiku di mall. Jadi kan minggu dan hari besar tanggal merah itu nggak ada libur sama sekali. Nah, aku mikirnya, aku punya anak, masa nggak ada quality time. Nanti mikirku, nek kalau hari minggu sama tanggal merah kan mesti kalau anak sekolah kan mesti libur. Nah, masa anakku tak tinggal kerja terus, ayahnya kerja, mamanya kerja, terus kasihan gitu. Terus akhirnya aku keluar dari swalayan itu. Aku cari kerja yang masuk pagi, pulangnya sore. Dan aku kerja di daerah industri. Daerah industri aku dapat kerja jadi staf administrasi. Di sana itu ya kalau di pabrik di daerah industri itu kan berangkat pagi jam 8, jam 4 sudah pulang. Nah, itu aku udah berjalan selama 1 tahun. Nah, suamiku masih di mall. Ya wis ben lah, yang penting aku nih so bisa cari kerja sing bisa ngimbangin yang anakku. Kasihan gitu loh kalau semua harus kerja di mall, sip-sipan, pokoknya misake lah. Nah, terus akhirnya aku kerja di situ 1 tahun. Keluarnya gara-gara itu daerahnya itu daerah rawan banjir, sampai aku pernah kebanjiran itu motor BB, Honda BB itu sampai sejok. Untungnya motorku masih bisa jalan gitu loh. Terus gue pengalaman tidak bisa terlupakan. Aku sampai koyok ngambang ning banyu gitu. Bayangkan ya, banjirnya itu sejok motor loh. Dan motorku itu masih bisa tak gas. Sangar saiki wis motornya wis lenyap. Nah, terus aku keluar terus aku cari kerja yang di daerah, di kota, di Semarang tapi di kota, maksudnya yang bisa tak jangkau dan nggak ada resiko ya. Maksudnya resiko pikirnya kalau banjir, terus kalau pulang malam barang kan wedi ya. Terus aku kerja di kantor asuransi jadi sekretaris pribadi. Nah, ini nek ditulis di daftar riwayat hidup buat ngelamar kerjaan ini pirang-pirang lembar. Mas kakean lembaran ini. Di sini aku cuma nge-share berbagi pengalaman kerjaku sampai memutuskan aku jadi ibu rumah tangga. Jadi bukan berarti aku kayak ketembianti jadi ibu rumah tangga orang. Dari 2006 sampai 2020 ya aku baru lahir kayak sampai 2020 berarti berang tahun. 2005 sampai 2020 15 tahun. 15 tahun kerja. Baru iki merasakan jadi ibu rumah tangga. Lanjut ya, aku jadi sekretaris pribadi di salah satu perusahaan asuransi. Itu di tengah kota Semarang. Nah, di situ aku juga 1 tahun. Yo pokoknya namanya kerja itu yo ono enak mbek ra enake, tapi kan semua itu keputusan kita ya, meh keluar, meh lanjut, kan kita kerja cari nyamannya. Ya toh, yang penting halal dan nek dipikir kan semua orang kerja itu kan cari untuk mencukupi kebutuhan. Butuh uang, butuh segalanya lah untuk kehidupan ya. Makanya nek segala pertimbangan keluar kerja itu mesti tak pertimbangke. Terus aku dari perusahaan asuransi itu aku jadi sekretaris, aku keluar. Nah, aku cari kerja lagi. Aku kerja lagi di salah satu toko elektronik. Nah, di sini aku awalnya jadi kasir dan administrasi. Jadi merangkap gitu loh. Jadi kasir ya jadi administrasi toko gudang, administrasi gudang. Terus ya di situ ada jenjang karirnya.
Nah, suatu saat ada bagian head office yang membutuhkan staff. Maksudnya ada yang mau resign, terus akhirnya aku ditawarin. Nah, aku masuk di head office-nya itu. Di toko elektronik ini aku lama banget. Ya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun itu udah plus jadi kasir administrasi yang di toko, terus sampai akhirnya aku ditarik di head office-nya. Nah, berakhirnya udah berjalan ya, terus akhirnya aku hamil dan melahirkan Keanu di tahun 2020 itu, dan aku resign, dan akhirnya aku jadi ibu rumah tangga. Nah, jadi ibu rumah tangga ki sebenarnya dulu waktu aku kerja kepengen itu ngeliatin orang kayak ibu rumah tangga ngantar anak sekolah ya, wah enak ya, apa bisa ngantar ke anak sekolah, bisa nunggoni ning omah, kayak seneng gitu. Dulu pikiranku waktu masih kerja, tapi nih aku gak kerja terus aku piye, kan kita kerja kan juga bantu suami ya, kecuali sudah ditakdirkan kaya raya. Tapi kan semua berproses ya, pasti semua itu berproses. Seperti aku dulu, aku impiannya waktu tahun 2005 lulus SMA, kepengennya kerja di kantoran, berangkat pagi pulang sore. Ya semua itu kan impian semua orang ya. Lah, tapi itu terwujud di tahun berapa? 2015, berarti 10 tahun kemudian baru terwujudkan impian tersebut. Jadi jangan lelah untuk bermimpi dan terus berusaha, karena semua mimpi itu akan jadi kenyataan. Entah itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ya kan kita kan nggak tahu. Ya seperti aku, biar pengen jadi ibu rumah tangga dan baru terrealisasi 15 tahun kemudian. Nah, ya sekarang aku sudah merasakan jadi ibu rumah tangga yang seutuhnya ya. Ya biar ya ibu rumah tangga, tapi kan tapi aku dulu masih punya penghasilan sendiri yo, ada plus minusnya. Tapi ya sekarang tak nikmati we. Makanya dengan aku buat channel YouTube ini yo, satu kepengenku punya penghasilan sendiri. Makanya yang belum subscribe, yang nonton, subscribe please, di subscribe itu tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen di bawah. Kalau ada salah-salah kata aku mohon maaf. Ini di konten storytime ini aku cuma berbagi pengalaman. Mungkin ada storytime yang lain, aku akeh cerita, soalnya aku wongnya seneng omong. Lah kalau di rumah kan aku nek suamiku wis kerja, aku cuma sama Keanu. Terus yang tak cerita sopo ya, aku wis cuap-cuap di sini aja. Kalau di sini aku enak, wis hatiku plong iso cerita kan enak. Ya toh, makanya komen biar aku bisa ada teman untuk ngobrol. Dari komen-komen tersebut nanti aku sharing di storytime. Jadi enak aku duwe konco cerita, oke? Nah, lanjut lagi apa? Oh iya, aku di sini mau jelasin ya, di sini tak jelasin lagi apa dari video-videoku yang aku berbagi itu bukan sekedar konten semata. Maksudnya sebenarnya dulu juga aku yo nek ada rezeki aku selalu buat, cuman aku belum punya channel YouTube, jadi nggak aku upload. Nah, untuk konten berbagi itu sebenarnya ada yang sebagian itu dari saya, dan ada donasi yang masuk. Saya sekadar menjalankan amanah dari beliau-beliau tersebut yang percaya kepada saya. Jadi beliau tersebut nonton video-video saya, terus mempercayakan kepada saya untuk menyalurkan donasi tersebut berupa nasi. Jadinya saya bukan sekedar konten semata, tapi sebagai dokumentasi pertanggungjawaban saya kepada beliau-beliau tersebut yang mempercayakan kepada saya gitu ya. Jadi jangan dianggap saya itu ria, sombong, apa alah kayak ngono wae dedek di video. Enggak, saya enggak ada maksud sama sekali. Enggak, di sini telah jelaskan. Dan enggak ada konflik di kemudian. Nah,
sak menawa iki wis sudah hampir 15. Nah, itu sedikit cerita dari saya. Kalau mau melamar kerja mungkin ada beberapa lembar dari daftar riwayat hidup. Ya udah gitu aja ya kontennya. Next ada story time mungkin. Yo pokoknya aku banyak nanti story time dari aku, akeh cerita-cerita dari aku. Soalnya dengan bercerita aku punya teman. Soalnya di rumah kayak kesepian, tak tahu dijak jalan-jalan bojoku. Ya aku memahami soalnya PPKM. Jadi nggak bisa keluar rumah. Ya aku di rumah aja, lebih aman. Oh iya, kemarin juga aku habis keluar nengokin buyutnya Keanu. Ternyata di sana juga maksudnya warga sekitarnya banyak yang habis kena covid ya. Jadi aku ya wedi nek lunga-lunga malah wedi aku. Jadi stay at home we, selalu tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker. Tetap semangat ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share agar channel ini dapat terbangun. Tonyok tombol merahnya ya, jangan lupa. Terima kasih yang udah nonton dan tetap semangat. Salam sehat selalu. Bye.